Selamat siang, perkenalkan nama saya Sahat dari Rama Akunting. Saya akan menjelaskan software tambang atau mining. Ini adalah menu-menunya: pengaturan sistem, master, persediaan, tambang, pembelian, penjualan, kas bank, buku besar, aktivitas tetap, dan bantuan. Pertama kita masuk ke pembelian. Nah, pertama kali kita ada bayar DP IUP. Fee IUP ini kita DP dulu, karena ini motongnya setelah hasil tambang. Ini kita DP dulu IUP. Kemudian kita bayar DP fee lahan. Kalau ini lahannya orang lain, kalau sendiri tidak perlu ada fee lahan. Kemudian kita bayar vendor jasa. Nah, ini DP jasa-jasa atau mungkin jasa angkutan. Ini bayar DP dulu di sini. Kita bayar di muka. Nah, berikutnya kita masuk ke tab tambang. Nah, tab tambang kita mulai dari bukti pengangkutan muat. Transaksi ini adalah untuk membawa hasil tambang, yaitu berupa batu bara dari penambangan ke lokasi stokpel pusat. IDP, nah ini per kilonya 108. Ini ongkos adalah ongkos angkutan, bukan harga batubara, bukan. Nah, ini tonasenya sekian. Nah, ini kita ngasih ke sopir. Nah, setelah bukti muat ini, setelah batubara sampai ke stokpel, kita masuk, ada namanya menu validasi pengangkutan bongkar. Menunya ini udah ketemu, harga tagihannya segini ke vendor. Oke, ini ada premi dari sopir. Ini kita kasih sopir per rate. Nah, setelah sini masuk ke tagihan angkutan. Ini adalah tagihan angkutan dari pengangkut tadi, dari tambang ke stokpel. Ini kita tagih di sini, kita bayar ya, tracking vendor seperti ini. Nah, berikutnya ada premi diraih sopir. Nah, karena per rate tadi sopir kita kasih premi 100.000 tiap kali ngangkut. Terkait di tase ini kita bayar di sini. Nah, kemudian ada fee tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja ini ada yang harian apa, kita di sini nih. Fee-nya berapa per hari, ini absen apa, nah, seperti ini. Tambang periode, nilai fee per kilo, total mingguan, ini kita bayarkan fee tenaga kerja. Karena ada yang dihitung dari hasil yang dihasilkan atas tambang itu. Nah, kemudian di sini ada namanya bukti stok susut. Nah, di tambang itu dia bisa susut stoknya, makanya kita adjustment di sini ada bukti susutnya. Bukti susut di stokpel. Nah, ini bukti biaya tambang. Ini bukti biaya tambang, kita sini kita kos-kosnya. Nah, ini kita input di sini biaya-biayanya. Di sini ada stock of name. Nah, stock of name barang di tambang atau barang di stokpel, bukan di tambang. Stokpel di berapa kita stok, bisa bulanan biasanya. Ya. Kemudian kita lanjut ke pembelian sini, yaitu pembelian langsung. Nah, kita potong dari tadi pilahan itu kan dihargain setiap menghasilkan 1.000 kilo atau 1.000 ton kali harga Rp35, ini hasilnya. Nah, 35 juta kita potong DP tadi, jadi lunas. Jadi udah mau muka tadi udah lunas atas hasil tambang 1.000 ton. Gitu. Oke, yang ini berikutnya ini fee IUP. Nah, dapat sekian, harga segini, potong muka tadi, kita dapat lagi, kita potong, dapat segini. Nah, seperti itu. Jadi motong dari pertama kita bayar di muka, dipotongnya pas sesuai hasil tambang yang kita masuk ke stokpel tadi. Ini bisa berdasarkan angkutnya dari periode validasi uji yang tadi di generate masuk ke sini.
Oke, retro pembelian nih kayak seperti nggak dipakai. Nah, ini tagihan angkutan kirim. Nah, tagihan kirim adalah ini pengiriman ke customer. Mungkin saya masuk ke penjualan dulu. Masuk ke penjualan. Tadi kan pertama kan kita masuk ke proses penambangan ya, uang muka, terus proses tambang, pengangkutan, bongkar, angkutan, tagih-tagih sama biaya, terus masuk ke potongan uang muka tadi. Ini proses dari tempat tambang ke stockpile. Ini prosesnya. Terus kemudian sekarang kita masuk ke penjualan. Nah, penjualan ada juga di penawaran harga seperti ini. Kemudian masuk ke SO, sales order. Penawaran itu tidak wajib, dia hanya buat record data saja. Nah, ini masuk ke SO. Masuk ke SO seperti ini SO-nya. Kita record. SO ini adalah PO customer order kita masukin ke SO kita. Jadi PO customer atau SO kita. Nah, setelah ini kita melakukan, kalau ada customer harus DP karena batubara begini. Kalau lagi langka dia bayar di muka. Nah, kalau bayar di muka dia nggak DP. Itu batubara konsepnya. Kalau lagi banyak dia nggak perlu DP. Kadang harus bayar full. Tuh. Kan ini ada DP. DP ini adalah ketika kita belum terbit invoice ke customer, kita sudah minta pembayaran. Itu DP baik full ataupun sebagian. Nah, setelah ini kita masuk ke SC angkutan kirim. Ya, angkutan kirim. Nah, ini kita bikin surat jalan. Yang tadi kan angkutan dari stockpile, dari tambang ke stockpile. Ini dari stockpile ke customer. Nih, konsepnya nggak jauh beda sih, angkutan kirim. Terus kemudian ini surat jalan. Kita nyetak surat jalan. Ini kita buat sebagai dokumen pengiriman barang. Ini surat jalan seperti ini. Kemudian habis itu setelah pengiriman selesai, kita dapat dokumen surat jalan kembali atau validasi SC angkutan kirim. Nah, seperti ini. Berapa ton ini tagihannya. Tagihan ini, kalau ini tagihan angkutan ya, bukan tagihan ke customer yang kita kirim batu baranya, bukan angkutan. Nah, kemudian kita masuk ke penjualan. Nah, ini penjualan. Nah, ini penjualannya sesuai generasi dari angkutan tadi seperti ini. Terus ini cetakan contoh, cetakan invoice-nya seperti ini yang ada sekarang. Jadi invoice bisa disesuaikan dengan yang ada di customer. Jadi harus seperti ini, hanya contoh. Nah, di invoice ini dia langsung nge-link ke jurnal. Nah, ini jurnalnya. Kemudian ini piutangnya. Kalau ada PPN ya tinggal pilih PPN-nya di sini. PPN-nya. Oke, untuk ini tadi juga udah nge-link ke jurnal ya, validasi ini. Kita buka. Ini juga ada link ke jurnal sebenarnya. Kita udah ada hostnya. Oke, lanjut. Habis itu retur udah, pembelian. Nah, persediaan. Nah, ada menu ini. Ini fungsinya buat kalau ada ya adjustment pemakaian sendiri atau apa, itu fungsinya di sini. Ada juga pindah gudang. Nah, pindah gudang ini kalau kita punya stockpile lebih dari satu, tuh pindah gudang. Dari stockpile gudang pusat atau mana? Biasanya sih banyak sih batubara stockpile-nya, nggak cuma satu biasanya. Dan customer itu biasanya ngambil dari stockpile terdekat, dari titik customer untuk mengurangi ongkos angkutnya. Seperti itu. Nah, ini stock of name. Nah, ini stock of name kartu stok. Untuk kartu stoknya. Nah, ini mutasi-mutasinya. Jadi kita tahu. Nah, ini kartu stok bisa berapa gudang juga. Ada gudang mana, nah, stockpile mana. Gudangnya cuma gudang pusat aja contohnya yang ada. Ini bisa cetak format ini atau juga export ke Excel. Ini ke application, pilih Excel 8 extended. Nah, ini format Excel seperti ini. Kalau mau di PDF-in juga bisa.
Oke, semua report bisa di Excel, bisa di PDF. Nah, ini hasil PDF-nya. Ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi udah kita bahas tentang pembelian udah, tambang sudah, penjualan sudah, persediaan sudah, berarti masuk ke kas bank. Nah, kas bank kita pertama bayar vendor dulu, vendor. Nah, di sini. Contoh. Ini bayar ini karena yang nggak DP, yang ini nggak DP tadi, sisa DP. Jadi jatuhnya ini kita bayar utang. Ini bayar angkutan, nah ini bayar angkutan, kita beri bayar utang sini. Pokoknya semua bayar utang di sini. Utangnya adalah menu yang ada invoice-nya, ada AP-nya. Kalau langsung kos langsung di kas kecil keluar atau bank keluar. Pokoknya account payable di situ. Iya, account payable. Dan ada fakturnya di situ kan. Fakturnya. Kemudian ini terima piutang. Nah, terima piutang, customer bayar. Nah, di sini. Berarti 50 utang, intinya yang ada fakturnya. Kalau nggak ada faktur bisa langsung masuk atau kas masuk kan, seperti itu. Oke, kemudian kas kecil keluar. Nah, di sini menunya dipisah. Kenapa? Karena yang megang kas sama bank berbeda. Nah, di sini bikin kas kecil keluar biar keluar semua. Kas kecilnya biar masuk, semua mempermudah penginputan data. Apa dipisah? Nah, cara inputnya bukan bentuk jurnal, contoh ya, 10, 1, 2, 2, 3. Contoh 200.000 kita keluar dari kas kecil atau kas lokasi, bisa lokasi nanti lokasi tambang, biasanya pengeluaran dari tambang kecil, misalkan biaya listrik, ini kan biaya listrik ya, klik sini kita masuk 6, kita cari biaya listrik, ini biaya listrik. Nah, langsung kita simpan, kita panggil ulang. Bentuknya seperti ini, jadi bentuknya bukan jurnal, kasnya di atas, semua lawannya debit semua. Nah, ini dalam satu bukti ini bisa baca transaksi. Biasa kalau kas kecil itu sehari satu voucher ya kadang-kadang. Ini biaya apa, biaya ke bawah banyak. Nah, cetakannya seperti ini, contoh cetakan vouchernya. Voucher berarti harian. Harian, ya setiap pada transaksi voucher tantangan gitu. Kemudian ini cetakan jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Nah, seperti ini kecil, bank sama konsepnya. Ini hanya dipisah aja. Cara inputnya sama. Bank, kas kecil masuk. Ini kalau pengembalian biaya ini jangan dipakai sih. Contoh misalkan kalau biaya 500 nyata sisa, nah jadi kas kecil masuk. Ini buat bank masuk. Bank masuk ini ya kalau ini biasanya buat bunga bank, nah seperti itu sih. Karena kalau dari customer kan terima piutang inputnya dia. Dan di sini juga ada giro di sini. Nih, ada giro mundur. Pakai giro mundur, tapi sekarang udah jarang sih ya, perhatiin sih jangan pakai giro, pada nggak mau ya kan. Nah, ini rekonsiliasi bank di sini, rekonsiliasi bank 01, 1, 2, 3. Ini juga kadang orang jarang pakai juga karena mendingan pakai laporan biasanya daripada rekonsil di sini. Nah, checklist. Pertama masukin nih di rekening koran kita berapa, misalkan 5 juta, ya kan? Ketik, nah cek ini harus saldonya harus sama, harus 0 di sini 5 juta, itu baru bener rekonsil. Ada yang juga pakai ini, ada juga langsung dicetak, cetokin aja pakai kertas di Excel, ada yang gitu. Tergantung sih ada user nanti. Oke, kas bank, kas utang, nah, sekarang buku besar. Ini akun data sheetnya seperti ini. Ini akunnya. Ini kode kategori, ini buat settingan sistem kalau ini kategori. Ini kode cabang, kita juga ada cabang, ada departemen bisa. Nah, nanti kalau mau aktifin cabang di sini profil. Nah, ini checklist. Nah, nanti cabangnya aktif, jadi bisa pilih cabang, kasih cabang mana bisa. Atau enggak mau itu buat lokasi tambang juga. Iya bisa, misalkan ada tambang 3 nih, kita mau lihat kan laba rugi per tambang apa kan gitu. Itu bisa. Kayak cabang nih berarti. Nanti ada
pengeluaran HO, pengeluaran tambang A, tambang B, tambang C gitu. Bisa nanti akan kebentuk laporan laba rugi per tambang. Tadi saya tunjukin laporannya. Oke, ini jurnal template, itu adalah jurnal berulang. Contoh kita bayar sewa kantor setahun, langsung kita hitung per bulan gitu kan, template. Ini input biaya produksi. Nah, kemudian adalah kita selama sebulan itu kan ada biaya produksi. Kita ambil angka itu dari neraca saldo, kita kumpulin akun-akun apa, kita input di sini. Nah, nanti setelah sebelum closing, maksudnya biaya udah habis nih, udah kita input semua. Nah, kita masuk ke input biaya produksi, terus ke hitung HPP produksi. Nah, kita hitung, kita generate. Nah, nanti kos-kos itu, itulah yang menjadi harga modal bahan tambang kita. Jadi HPP-nya HPP per barangnya. Nah, HPP per barang atas pengeluaran sebulan itu. Itu masuk sewa beko, sewa apa aja lah, konveyor, sewa buat ngeruk itu nanti dikosin dan dimasukkan ke harga barang. Selama ini kalau tambang kan dilihat laba rugi kan per akunting kan, baru ketahuan kan, nggak tahu per barang. Di sini bisa. Ya HPP kita per kilo berapa nih modalnya. Kalau di sini berarti kalau play itu nanti Nah, metric ton bisa ketahuan harga modalnya berapa nih sama bulan ini, dan itu real. Karena harga HPP itu dihitung setelah closing, sebelum closing bulanan. Gitu. Makanya nanti akan bergerak kan. Nah, hitungan HPP kita ini pakai average rata-rata. Average, hitung di sini. Oke, ini lain-lain, lihat. Nah, lihat ke akun. Ini kartu akunnya. Nah, kita lihat di sini. Atau buku besarnya lah, kalau bisa kan nyetak laporan, ini enggak, kalau buat ngecek aja. Nah, di sini kemudian ini bisa cetak. Nah, kita bisa import ke Excel juga. Oke, ini dapat terbukti, mau lihat satu terbukti bisa di sini terbukti. Ini bisa cetak juga vouchernya. Oke, ini udah. Nah, sekarang menu apa tetap. Ini laporan belakangan ya, inputan dulu aja. Ini ada fiskal, ini fiskalnya hanya info aja. Nah, ini tipe aset nih, ada kendaraan, tanah, gedung, kendaraan, mesin, equipment, instalasi. Nah, ini nanti fleksibel, ini bisa nambah sendiri. Nah, nanti master asetnya. Oh, belum ada. Aset di sini. Ini sistemnya cuma bisa hanya garis lurus aja konsepnya. Di sini. Striking balance ya? Ya belum bisa, hanya garis lurus aja di sini. Oke. Iya, rumusnya banyak logikanya. Kalau saya langsung untuk bagi selesai. Nah, ini kalau butuh pemasukan aset, kalau ada transaksi beli baru atau penghapusan di sini. Nah, nanti tiap bulan di sini generate itu tiap bulan. Jadi tiap bulan ada penyusutan tiap bulannya. Nah, otomatis mengurangi nilai aset secara aktiva dan bentuk jurnal penyusutan di sini. Terus ini kartu aktiva. Nih, di sini aktivanya. Oke, kemudian kita masuk ke menu bantuan. Ini dulu ya, master belum ya. Ini master-masternya nih. Master mata uang, master lokasi, master jenis kendaraan, kode karyawan, di sini, dan di sini monopol, stropol. Nah, kan ada angkutan tadi kan. Nah, kalau monopol vendor ada checklist nih. Contoh, ini kan kalau ini kan monopol. Kalau monopol vendor begini, ini vendor checklist vendor, ini vendornya siapa. Di monopol ada detail, ada STNK, oli, ini namanya kendaraan. Ini kalau ini cari ban ya, cari ban. Kita butuh yang begini. Jadi buat tahu mau maintain itu juga, maintain mobil juga. Mobil tracking. Oh berarti ini perlu update lagi, ada pemakaian spare part belum masuk di sini. Soalnya yang di sini dia mobilnya sewa semua. Oh, berarti nanti ada mobil sendiri, ada pemakaian spare part juga dong artinya ya. Iya, itu. Kayak bensinnya lah. Iya. Ya nanti kalau bensin kan masuk ke sini, kalau bensin di sini kan ada bensin nanti.
Mungkin ini kolomnya masih ada yang di-update, seperti kalau di sini kan kebetulan dia kan borongan ya, mobil orang banyak kan ya. Nah, nanti berarti saya tunjukin yang produk tracking juga, artinya nanti digabung, disuntik gitu kan. Kalau ini kan spesial tambang kalau ini. Ini spesial tambang dan mobilnya pun mobil orang semua. Nggak ada mobil sendiri ya di Ini sini. mobil sendiri sih, memang maksudnya harusnya di tracking ya kan, yang isi bensin sendiri Iya. dijatain per mobil. Nanti setelah ini saya tunjukin yang trackingnya. Tapi di plugin yang tracking gabung. Iya, di plugin jadi digabung, diupdate, digabung nanti jatuhnya. Oke. Yang paling penting kan bisa digabung. Iya, gabung. Sebenarnya nggak digabung sih, sebenarnya dari sini juga nanti dimunculin. Di sini kan Shahed doang sebenarnya. Oh, asik. Nggak mungkin digabung. Sebenarnya ini cuma menu yang itu, menu tracking munculnya dimunculin aja lagi. Gitu. Jadi emang dibikin segmentasinya, mining sendiri, tracking Iya. sendiri. Kalau ada permintaan digabung ya. Ya digabung, diupdate. Iya, diupdate. Tapi sama kan tadi saya tunjukin trackingnya juga, jadi biar nyambung. Nanti menu tracking disuntik lah dia plugin lah di sini gitu bahasanya. Ini kode supplier, kode bank, ini pengaturan sistem, ini profil. Oke, profilnya ini perusahaan baru. Karena ini programnya multi company ya, saya banyak perusahaan. Ini tutup data bulanan, ini tiap bulan ada closing di sini. Jadi kalau udah closing udah nggak bisa rubah lagi. Kalau mau rubah dibuka lagi closingannya. Tapi bisa ini kan rekonsiliasi mundur kan? Bisa. Tinggal dibuka aja closingannya. Oke. Terus tutup buku tahunan. Nah kalau buku tahunan, karena sistemnya 1 tahun 1 database di sini. Jadi closing gitu. Ini pengaturan sistem, ini hak akses password. Ini passwordnya, ini bikin sendiri ya. Ini bisa siapa jabatannya. Kemudian ini kode password, seperti ini. Ini modul-modulnya nih, namanya bisa buka pembelian aja, penjualan aja, tinggal setting di sini modulnya, koma-koma seperti itu. Jadi misalkan orang tracking, admin tracking ya, tracking aja. Terus admin purchase aja. Iya, jadi bagi tugas, jadi nggak bisa buka yang lain. Dan dia ada akses, nggak bisa ada akses. Kamu nggak boleh edit, atau kamu nggak boleh hapus lah, hanya boleh input sama edit aja gitu. Atau dia nggak boleh edit, itu mesti ngabukin di atasnya, bisa begitu. Ini password aktif. Nah ini kalau kita mau ganti password sendiri, kita lagi login, misalkan password dibaca orang nih, diganti sendiri bisa. Nggak harus menghubungi administrator. Ganti sendiri passwordnya. Ini generasi data, ini settingan datanya. Nah ini rubah sementara. Nah, ini biasanya berlaku buat kalau ganti tahun. Misalkan kita tahun 23 nih, kita mau lihat tahun 22, backdate, nah, pakai sementara. Karena kalau sementara hanya komputer kita yang tahunnya mundur. Nanti kalau tahun yang sistemnya berjalan tetap tahun 23 berjalan. Gitu. Makanya jangan rubah accounting, kalau udah close jangan rubah-rubah di profil, nanti user terpengaruh sama user yang lain. Berarti yang harusnya buka gini yang administrator aja lah ya. Biasanya sih orang accounting. Accounting itu selalu belakangan kan. Yang lain udah lari kemana, yang penting masih sibuk di tahun sebelumnya kan gitu. Seperti itu, perbaikan data. Ini sebulan sekali sih kadang sih, buat kalau ada untuk closing aja bisa dipakai. Buat hitung HPP juga di sini. Dan sekali ini buat hitung mutasi stok batu bara. Untuk hitung laporan ini buat bikin laporan bulanan isinya. Karena sebulan sekali maksudnya. Oke, ini bisa sampel, pengosongan sampel, boleh belajar dihapus lagi gitu. Ini backup, ini restore. Ya, pertama program itu kan coba-coba dulu gitu kan. Saya mau hapus sampel saya. Gitu ya. Pengosongan data sampel maksudnya kayak gimana? Jadi kita kan ini data kan kita ngetes program nih. Program ada data. Setelah kita coba-coba, saya udah ngerti nih, saya mau pakai data asli. Mau ngapus data sampel yang saya input buat trial program tadi. Buat training. Oke. Terus. Oke, udah, ini persiapan singkat. Ini alur awal pakai sistem alurnya. Ini working process yang harus diinput ya. Itu pertama kali alurnya. Jadi orang awam pun tahu nggak perlu ini ngapain. Tapi kan training orang. Iya, tapi kan pasti training. Karena ada juga customer saya ada punya satu PT
saya tanpa training. Dan itu dia pesennya 10 user tanpa training. Berarti akunnya jago tuh dengan tutorial begini bisa. Ya soalnya kan di sini kan visualisasinya bagus, dia ada workflow-nya, tinggal pencet, jadi Saya tahu bingung. gitu. Ketimbang cuma tulisan berderet gitu ini Saya ngapain ini? Saya pun nggak pernah datang. Padahal kantor di Pasar Minggu deket kan, Pasar Minggu. Saya nggak pernah datang 10 user tanpa saya datang gitu. Otak atik sendiri. Iya. Kan soalnya Gen Z sekarang kan temennya tuh ya simple, jadi udah dikasih unjuk aja lu pakai ganti Ngikutin aja gitu ya. tinggal ngikutin. Masalahnya kan software accounting kadang nggak kayak gitu kan, ya lu dilepas mesti training gitu kan, cuman bacaan doang atau dibikin sama dia stacking doang, yang paling pertama penjualan dan cuman kan banyak orang awam nggak ngerti kalau nggak ada gambarnya gitu. Iya, ada gambar. Ini satu customer doang tuh pesan banyak, cuma saya nggak tanpa datang, online semua, viewer. Oke, lanjut Kak. Oke, lanjut. Ini saldo awal. Kalau kita input GL, sini saldo awal kasbah. Ini yang input manual ya. Nanti kita ada menu saldo awal import dari Excel. Jadi langsung bisa ya masukin ya. Nah, ini kan input manual yang ini nih. Nah, berikutnya import dari Excel. Nih. Jadi nanti ada format Excel saya kasih, ngikutin yang format saya langsung diimport. Jadi untuk persiapan awal pakai program nggak susah. Kalau satu kan repot kan itu inputnya. Nah, ini pakai Excel langsung. Akan beri formatnya. Nanti waktu migrasi awal itu bisa dibantu input nggak data-data barangnya? Kan saya kasih Excel nanti. Oke. Excel sesuai format tuh bisa. Biasanya gini, kalau saya saldo awal udah siap semua, minimal master lah ya. Master bikin Excel masuk baru saya training. Oke. Saya jarang training pakai data sampel. Kenapa? Habis itu lupa. Saya pernah sampai 3 kali bolak-balik nggak ngerti-ngerti. Karena pakai data sampel. Saya training langsung data perusahaan, habis training besok langsung kerja. Nah, itu masuk. Jadi nginput yang berjalan, backdate belakangan, karena ada input backdate tuh. Ya, terus setelah mudeng dulu, misalnya tuh mudeng, berjalan aman, ada input backdate dulu. Jadi kayak gitu. Karena kalau langsung ke backdate kadang-kadang satu beban data banyak. Yang kedua belum familiar juga kan. Kan ini butuh penyesuaian, lumayan lah, palingnya butuh 3 bulan biasanya. Oke, nah tapi ini kalau ada skuping mah cepet sih. 3 bulan itu bagi orang awam. Kalau orang udah pernah pakai program, 2 minggu juga lancar. Yang udah pernah pakai program ya. Kalau 2 bulan itu orang yang awam banget. Nah, ini import. Ini import transaksi GL. Jadi kita kalau buat data backdate, kita nggak pernah input manual. Jadi kita kasih Excel di import ini buku besarnya. Misalkan nih kita mau input data berdua, nggak mungkin dong di program setahun keluarin buku besarnya sesuai format disedot pakai import langsung melakukan ke bank untuk ini berlaku juga buat penjual pembelian juga bisa diimport pembelian terus penjualan terus ini bayar utang import kemudian ini terima utang ada customer saya Jogja dia program nggak dipakai diimport semua dari pembelian, penjualan, buku besar, terus bayar utang, udah basic import Excel, cetak laporan gitu. Kan kalau adminnya nggak banyak kan, kalau di sendiri capek kan itu. Kalau ini di Excel kalau yang ada adminnya itu bagi ya udah masing-masing punya bagian, nggak mau diimport. Ya paling fungsinya buat backdate aja data tahun sebelumnya kalau masih sistem itu baru diimport. Nah, ini si pajak masukan ya, di sini isinya. Ini sifat pajak keluaran di sini. Nah, ini ekspor ke CSP. Dari CSP dari program masukin data pajaknya di ekspor CSP. Nanti dari CSP diimpor ke program faktur. Itu biasanya dipakai kalau transaksi hariannya banyak. Kalau transaksi harian dikit, biasanya mereka lebih nyaman langsung di faktur biasanya. Apalagi kalau tambang atau kan itemnya itu nggak banyak ya. Nggak banyak kan, cuma satu paling dua itemnya. Coba jenisnya, jenis pasir aja. Oh ya, nggak banyak kan itemnya. Biasanya sih import langsung. Sehari banyak invoice-nya. Enggak juga. Cuma apa namanya volumenya yang banyak biasanya. Kan volume. Habis ini dari udah pajak. Nah, ini bantuan ini kan laporan nih. Laporan di sini nanti kita lewatin dulu ini bantuan.
Ini menu ini depan, ini dashboard. Nah ini dashboardnya, kemudian kita hari berapa, bisa berapa, nanti utangnya berapa di sini. Ini alur flocat, nah ada flocat ulang lagi. Ini alur, ini kalau jelasin ya ini ada kesini di sini gitu. Jadi yang trainer di dalam kantor kalau misalnya ada juga gampang jelasin. Iya, ini pembelian itu dia ngambil dia bisa pembelian berkurang kan gitu. Kalau nanti pembelian mau bikin AP-nya bertambah. Kalau cash ya cash berkurang. Nah, ini mas stoknya bertambah gitu. Ini alurnya nih. Ini mah alur awal. Kalau belum sakit jelasin ini sebenarnya. Gitu. Oke, nah ini aktivasi programnya sini aktivasi. Ini satu komponen satu aktivasi beda serialnya. Ini software version, ini kalkulator, ini buku panduan. Kalau ini aku bukan. Panduan. Ini buku panduannya. Ini buku panduan yang tambang saya belum masukin sih, ini harus tambang versi lama. Nanti kan bisa dikirim, bisa diupdate. Karena ini belum masuk standar tambang saya sebenarnya. Belum saya masukin ke standar saya belum. Ini kan program customer saya kasih. Program standar. Oke, ini video tutorial. Video juga belum ada sih videonya. Oke. Lanjut di email produk kami keluar. Nah, sekarang kita ke laporan. Kita mulai proses awal dulu ya. Nah, proses awal nih, proses awal. Ini kalau mau detail checklist belajar, kalau nggak checklist headernya aja. Nah, awal buat pakai program pertama kali. Ini tampilannya. Ya, belajar awal nih, kita baru masuk sistem. Oke, kemudian awal persediaan. Seperti ini. Kemudian laporan utang awal. Saldo ini nggak ada. Ini saldo piutang awal. Sini. Ini nggak ada juga. Kas bank. Ini akibat dulu akibat. Ini formatnya seperti ini. Terus kas bank. Seperti ini saldonya. Ini awal pakai sistem nih. Pada awal. Nah, kemudian berjalan kita dari laporan keuangan lah ya. Dan keuangan neraca balance bulanan. Ini neraca stapel, ini yang beda format ya. Ini balance sheet neraca tahun ini, neraca 3 bulan semester di perbandingan. Kita buka balance sheet yang Januari dulu. Nah, seperti ini formatnya. Ini kan headernya aja nih. Kalau mau detail checklist, sub ledger. Kalau mau tampil akun checklist, akunnya checklist. Nah, ini kayak bahas muncul kan, tadi kan headernya aja. Nah, seperti ini. Oke, berarti laba rugi. Laba ruginya bulan ini per 3 bulan per semester, detail tahun ini, periode. Nah, kalau periode ini pakai tanggal ini. Jadi mau tanggal berapa nih? Tanggal 1 sampai tanggal 5 bisa. 5 hari aja. Nah, kayak periode. Dia lebih fleksibel. Yang biasa juga update kas bank keluar masuk jadi dia biasa-biasa nggak minta laporan dulu, ngecek sendiri bisa. Dijelasin lah. Nah, ini kalau laba rugi per bulan ini. Nah, selain kalau prinsip aku kalau kita mau pop semua ya kan. Nah, selain ini periode bulannya pakai ini mindahnya, mau lihat periode kapan dicetak dari sini Januari Februari. Nah, ini
selain yang iya. Ini laba ruginya. Datanya sedikit nih. Data bulan kakak nih. Ini tahun ini. Ini setahun ya. Tahun ini berpajak sih biasanya. Nah ini tahun ini tuh datanya kan lengkap kan. Ini tahun ini. Jualan, pembelian bahan bakar siap, informasi. Oke, ini per bulan. Nah, hitungnya. Ini bulan apa yang kita penjualan tinggi? Nah, sini bisa. Kok bisa dan ini buat Maret, April berarti. Baru ini kertasnya printernya, kertasnya legal ukuran. Di sini mah nggak pernah cetak sih, kalau nggak beda buat Excel. Gitu. Ini kan buat lihat-lihat aja, kalau bisa kan buat laporan harian kan. Oke, kabar ruginya, ini perbandingannya ya, tahun ini bulan lalu. Oke, ini laba rugi per cabang ya. Tadi kalau kita mau lihat, kita misalkan punya 3 tambang. Nah, ini mau lihat nih laba rugi tambang ini berapa, ini berapa pakai ini. Dengan ini checklist yang di profil tadi. Ini maksimal dia sekali cetak 12 cabang. Maksimal sekali cetak ya bahasanya. Tambang banyak boleh nggak apa-apa. Nggak pilih-pilih. Nah, formatnya seperti ini sih. Cabang. Nah, seperti ini formatnya. Iya, laba rugi, kalau laba rugi. Jakarta berapa, Bandung berapa, ini berapa gitu. Cuma nanti dipilah-pilah, ini biaya ini buat tambang yang mana, ini sering bisa nanti porter juga dipisah kan kalau mau dipisah begitu. Kayak ikutan data. Nah, ini harus kas. Nah, harus kas ini dia pakai harus kas metode langsung misalnya, jadi tiap bulan harus kas. Jadi penting karena kita melihat cash flow kita kan apakah tiap bulan naik atau turun gitu. Kadang kan kita untung nih, nggak tahunya cash flow kita turun karena itu piutang kan. Ya, makanya cash flow ini juga penting karena menentukan kekuatan kita. Oh, uang kita masih cukup untuk operasional per bulan gitu. Oke. Nah, berikutnya pusat. Ini daftar akun ya, akun di sini. Daftar akun. Oke, ini buku besar. Ini seperti ini formatnya semua deh. Sudah tadi. Nah, ini buku besarnya. Ini. Oke, kemudian ini mutasi budget. Kalau kita mau budgetin, kalau ini. Nih, jadi budgetnya berapa? Maka bisa lebih ke akun ini pendapat biaya ya. Budget biaya ini berapa, yang sudah realisasi berapa? Nah, buat kontrol. Budget per biaya biasanya. Nah, ngisi budgetnya di sini. Akun baru 6. Nah, ini di sini per bulan. Bulan budgetnya berapa? Kalau pakai budget. Oke, lanjut. Besar udah neraca saldo. Nah, ini saldo. Tadi bulan 4 ya katanya ya. Nah, saldo nih. Bulan. Nah, ini ternyata sih harus 0 ya. Ini 0, kalau ini enggak 0 berarti ada yang salah. Saldo ini kan per sebulanan, ini periode. Nah, mau nyetak saldo dari Januari sampai misalkan Mei. Nah, pilih ini periodenya. Kalau yang A tadi sama B ini buat bulanan. Bulan apa nih yang kita cetak saldonya? Nah, kalau ini periode dari bulan 1 sampai misalkan bulan 5 cetak. Nah,
Awalnya sama sih formatnya, atau sumber datanya beda. Periode. Oke. Sudah saldo, kita masuk kas bank. Kas bank, rekening koran, mundur, bisa pakai yang ini nih. Nah, kadang rekonsiliasi juga pakai data ini kadang-kadang. Nah, ini checklist udah oke gitu. Biasanya Pak Ibu tadi ini biasanya rekening apa mutasi kas Excel seperti ini biasanya Excel ya. Karena seperti ini ada saldo berjalan. Oke, kemudian ini giro mundur, kalau ada giro mundur di sini. Kemudian laporan utang, ini laporan pelanggan, ini semuanya cetak, ini master customer-nya, data. Kemudian laporan piutang, nah utang belum lunas, datanya tidak ada. Kalau ininya bulan 10, ada piutang belum lunas sebenarnya. Ada nih, ini formatnya. Tanggung lunas, utang berfaktur, ini saat ini uang muka, habis uang mukanya, ini statement, kemudian laporan kita di sana ada piutang karyawan juga. Oh, kalau karyawan kasbon gitu-gitu bisa dicatat juga. Ya, apalagi perusahaan terakhir, rata-rata mah piutang sopir itu banyak banget. Sampai satu. Itu di sini gitu nggak? Biasa dibeli itu sih banyak. Iya kan? Kalau kita kan cuma karyawan kan. Kalau kantor enggak, jarang dikit. Padahal piutang ada sih kadang suka ada sih ya. Tapi masih kayak itu kan. Hmm. Di sana sih. Oh, sopir ya? Ya, Ada sopir, mungkin orang ada- operasional gitu. Mungkin di sana ada mes juga di masaknya. Oke. Ini umur piutang atau aging biasanya. Ini yang ada yang akan jatuh tempo dan sudah jatuh tempo. Periodenya. Iya. Wah, ada masalah. Udah seperti ini formatnya lah ya. Oke, lanjut. Penjualan. Nah, ini penjual awal. Pelajaran SO. Nah, di sini biasanya di penjualan ini. Kita sampai bulan 10 ya. 10. Nah, kita pakai ini dua ringkas. Nah, di situ langsung ada HPP-nya. Ini bisa dipakai nih. Jadi kita jual berapa ya? Margin kita berapa persen? Ini kasihnya secara faktur. Nah, ini secara detail. Nah, ini ketahuan. Ini kan data sampel asal-asalan aja itu. Datanya. jadi barang batu bara ini dia ada harga modalnya. Gitu. Bisa kan enggak kan? Tahun ini kos, tambang aja ketemu di accounting kan. Kalau ini enggak, di barang itu sudah ada modalnya. Jadi dia tahu saya mesti jual berapa nih. Tengah di sini margin saya berapa persen nih. Ketahuan. Walaupun kita nggak pernah beli, kan langsung ambil kan tambang itu. Nggak pernah beli tapi ada harga modal di situ. Dan bisa ketahuan per barang. Jadi kita lebih enak kan ngejualnya. Gitu. Oke. Laporan ringkasan ini. Penjualan. Ini formatnya. Terus laporan anggaran penjualan. Nah, ini customer ini beli sama kita berapa banyak per bulannya di pinjol. Ini grafik sales bulanan hasilnya. Cuma ada kecil datanya, kalau data tadi ada grafiknya sih dia. Oke, laporan komposisi sales. Ini kalau misalnya bertingkat sini, ini sales penjualan ini. Tingkat karena sales ini beda-beda konsep ya. Mesti dirubah lagi biasanya kalau sales itu. Oke, nah ini laporan supplier sama kayak tadi, utang belum lunas, ya. Terus laporan umur utang, ini sama kayak tadi itu. Nih, seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke pembelian.
orang pembelian, pembelian per tanggal, mari kosong. Kemudian lanjut ke penjualan, pembelian sama sih, sama penjualan juga formatnya. Bulan 10 kita tes. Nih, ini formatnya sama. Oke, kemudian pengasan lapor pipa. Nah, kalau ini formatnya. Ini nanti printer kertasnya legal. Nah, seperti ini formatnya per bulan kan nanti kan Januari kita pakai Excel lah. Oke, kemudian lakukan persediaan, lakukan stok barang, persediaan. Nah, ini formatnya. Oke, kemudian laporan tambang, laporan pengurusan truk. Ini kunci per tanggal. Seperti ini yang buat truk, bukan buat truk ini. Makan uang jalan ke vendor. Nah, ini vendor berapa? Kan kirim per vendor, ya kan? Kirim gitu. Oke, laporan fee sopir premi. Nah, ini preminya. Kasih ada di sana ada premi juga sopirnya. Per rate-nya. Orientasi. Iya, ada premi kan. Orientasi. Nggak ada borongan uang jalan langsung ya. Aku lupa deh kalau itu. Pokoknya yang Bukan setahu aku mereka sistemnya gaji semua. Oh, gaji bulanan. Iya, harusnya Nah, gaji kan sih. ada gaji, ada berarti uang jalan doang tuh ya. Iya, ada itu bonus. Bonus trip. Iya, bonus. Nah, itu ritasi itu, bahasa bonus trip. Tripnya berapa gitu? Ya. Nah, ya ini ritasi itu namanya. Atau enggak Double dong, dapat ritasi iya, dapat gaji ya. Gaji bulanan kerja, dia. atau enggak kerja kayak misalnya saya ada alat berat, dia bawa alat berat gitu kan. Nah, itu tuh biasa ditanya apa HM-nya atau apanya gitu. Oh, itu di biaya yang tadi itu yang di menu ini. Yang di menu ini. Mana ya bukti tambang. Oh, biaya tambang langsung kayak. Kalau ini harian sini. Ini pada harian yang ini. Oh, ini kali harian buat tambang kali ya. Iya. Ini harian. Nilai fee-nya di sini kali mungkin nyebutnya. Oke, tadi kita sampai kita laporan hasil tambang. Oh, ini contohnya batu bara nih, lapangan batu bara. Tambangnya nih. Kita meruji kan, karena kan masuk stoknya itu kan uang jalan angkutan tadi perdatanya. Produksi tambang, produksi hasil playnya di buktinya tuh di sana. Kalau main truk Langsung customer, nggak ada stokpel nggak ada ya. Stokpel dia ada, cuma kayaknya nggak ada yang Nggak ditaruh. nggak ada yang ngitungin, nggak ada yang ngitung. Oh, secara lapangan ada stokpel, cuma nggak pernah dihitung. Makan stokpel ada gitu, tapi nggak ada yang ngitungin. Mungkin habis ngeruk berapa. Oh, hitung jualan aja kan, tapi nggak punya stok gitu aja. Iya. Jadi stoknya ntar kurang minus, tapi ya stoknya Adjustment jual lagi nol lagi gitu. Inti adjustment ini itu apa enggak aja nggak tahu. Oh, karena nggak pakai stok sih, ngejual pun nggak potong stok ya. Oh iya. Kon dia kayak nambang gitu kan, berapa banyak nih ada nih ritasinya sekian meter kubik ya kan, kalau pasir kita harganya sekian. Ya, udah hitungnya jual jasa bahasanya. Kita bukan jual stok, jual jasa kan. Pakai stok nggak akan dihitung. Oh, jual jasa ada produk masuk, costnya kita sekian gitu. Kalau ini kan base-nya ini batu bara ini kan dia ada stok berapa bisa juga nggak masalah. Kan cuma stok diakui emang nggak doang kan, lebih gampang kalau nggak diakui stoknya nanti. Jadi langsung kita bayar uang ritasi ngangkut ke sana. betul. Tapi nggak ketemu harga APP-nya nggak ketemu. Jadi yang semuanya cuma lewat tuh. Jadi estimasi si owner, oh harganya lagi naik, udah naik sekian, harganya kan cara akuntan ketahuan. Iya. Baru bisa dari biaya dikeluarin aja. Iya.
dia dikeluarinnya berapa, cara accounting, kita invoice-nya berapa, itu dari situ mainnya. Cuma itu patokannya per invoice ya, kalau kita belum lagi, tagihnya langsung ya biasanya. Kayak ada beberapa pemasaran di sana udah keluar di kapal ya. Kita cetak invoice. Jadi sistemnya gini, Pak Sahat, kan di sini kita ekosistem company-nya. Iya. Jadi ada yang ngejualin jasanya, ada yang produksi tambang sendiri, tapi itu masih satu perusahaan semua. Ya toh di ekosistem Bisa sih. Ada yang begitu juga banyak. Kita punya customer mah dia malah ada 3. Ada distributor iya, dibikin pabriknya iya. Nah, kita kayak Jadi dia beli langsung beli jual ada. Iya. Dia bikin pabrik barang itu ada. Ada lagi alat berat juga, beli ini juga. Ada 3 jalur jadinya. Nah, kita juga Memang kita juga Sama. ada karyawan kita pun juga kalau misalnya mereka kayak mereka support gitu, mereka kan jasanya kayak mungkin orang yang mau nyari alatnya nggak ada, atau kayak kalau spare part minyaknya nggak ada ya buat alat-alat Enggak, ini jual. Dia jual berat, ini kan vendor katanya, sewa kalau ini. Kalau customer saya enggak jual, dia nyewain alat berat juga. Berarti kalau ini jualnya cuma ini aja sebenarnya, tambangnya hasil tambang. Ke tambang. Ya, itu juga satu produk dong ya, artinya. hasil tambangnya juga ngejual ke company kita sendiri kan. ke customer. Customer langsung. Oke. Oke. Customer langsung. Berarti sebenarnya satu bisnis sih masih. Iya, customer saya ada 3 bisnis. Ya itu karena kebutuhan untuk alat berat, itu apa kan, solarnya apanya kan beli pakai sakon gitu modelnya kan. Nah itu maksudnya jangan tadi saya bilang kos tambang tadi itu di sini. Biaya tambang, butuh tambang tadi itu. Iya. Ya mas stok mah bebas mau ada stok atau enggak, ada stok manajemen nantinya kan. Iya. Cuma kita udah nyiapin, kita ada stoknya di sini. Gitu. Oke. Saya pemeriksaan penutup buku ini bakal pengecekan sini, pengecekan buku besar. Ini kalau nggak ada master, ini mau keluar ngecek data aja. Bagaimana seperti itu sama yang atas. Oke, untuk tambang sih cukup sampai di sini aja sih. Mau ada tanyain dulu nggak sebelum saya kasih tampilan trackingnya? Kalau kamu ada yang mau tanya nggak? Nggak ada sih sebenarnya kalau dari ID-nya sendiri kita udah mencakup sama accounting master budgeting juga ya kan, jadi ya udah oke banget sih sebenarnya, tinggal nanti implementasinya di manajemen aja. Iya. Sama review dari beli. Nah, ini dari bos nih. Ini kan bos kan mau ada dashboard yang kayak gue mau lihat keluar masuk beli barang apa aja hari ini. Nah, jadi ada kejadian nggak? Jadi keluar duit beli barang Ya, gitu. ini tadi kan ada dashboard. Ada seperti buka bantuan. Nah, tinggal rubah di sini aja, dia udah cocok atau belum. Tuliskan di sini dashboardnya. Nah, tinggal ngikutin maunya apa nih yang ditampilin. Oh, jadi ntar tinggal diupdate sesuaiin aja. Bos saya tinggal ngeliatinnya aja. Nah, buat notifikasi buat ngeliat ada update bisa kelihatan nggak dikasih logo bintang merah kayak gitu? Update apa? Jadi bawah ada transaksi gitu, ada transaksi jadi kayak add to call-nya. Jadi ada simbol yang kayak kita harus buka nih. Kalau WhatsApp kan, kalau misalnya ada WhatsApp baru ada titik. Dia mainnya dashboard nanti dan otomatis kita sendiri dashboardnya paling begitu. Oh gitu, jadi otomatis yang dashboard di paste, ada data ini di paste itu paling. Dashboardnya bisa dilihat dua nggak sih? Jakarta sama Jawa itu kan sama-sama bisa beli barang. Maksudnya? Jadi nampilin dua lokasi jadi dashboardnya kayak kan kita kan punya Jakarta sama Belitung. Nah, mau lihat dashboard Jakarta sama dashboard Belitung secara bersamaan paralel bisa nggak? Kayak tinggal dibikin 2 kan. Oh, jadi nanti di split aja gitu ya. Kita aja sih kasih kode cabang Jakarta, cabang Belitung kan gitu. Iya. Oke. Kemudian planningnya ada cabang pasti kalau begitu ya. Ya udah. Tapi itu emang udah bisa di sini kan? Iya, dia pasti butuh diupdate sih. Sekarang belum ada pasti. Maka diupdate sesuai apa sih yang dibutuhkan apa kan gitu. Cuma batasannya pada di dashboard doang, nggak bisa kayak notif itu enggak. Nanti dibikin ini update sendiri otomatis. Itu punya sekali ngupdate, ada kayak timer gitu. Gitu. Refresh. Termasuk nanti kalau misalkan pas lagi mati lampu gitu juga pas ntar nyambung lagi walaupun udah input tetap ngupdate kan? Tetap ngupdate lah, pas nyambung lagi sinkron lagi. Kan hanya ngambil data kan di server nanti database-nya. Oke, ini kalau saya bikin tracking dulu ya, yang tracking. Ini sama tadi itu cuma tampilannya kan ini nggak ada uang jalan. Tracking. Karena sini dia pesennya aku
Ya dia mau ngeliat nih hari ini ngapain aja gitu, jadi dia tinggal klik, oh ini hari ini ada ini ada ini. Nah, itu tinggal dirancang aja sesuai kebutuhannya apa sih. Logam ini kan masih bisa dimodifikasi, nggak baku gitu. Oke, nah ini kontraknya seperti ini. Nah, kontraknya pertama sih dari sumbernya dari customer pesan mobil dulu. Nah, saya dulu di sini. Ya, minta mobil dong sekian. Nah, setelah mobil, masih ada uang jalan. Nah, seperti ini. Nah, lebih lengkap kan tampilannya ini. Ini ada uang jalan, tol, solar, apa. Nah, ini bayarnya semua. Oh, paling uang jalan doang cukup ya. Jadi tinggal kosong-kosongin Kita doang. ada uang jalan. Paling isi solarnya doang mungkin. Isi solar itu per uang jalan atau pemakaian? Ada dua konsep. Ada juga pemakaian solar tapi nggak masuk di uang jalan atau gimana? Enggak sih, kita kayak ngasih stok buat taruh di mobil tersebut. Berarti isi solar bahasanya dong. Lebih tepatnya pemakaian dong ya. Iya, pemakaian memang kita hitung. Oh, berarti stok, berarti pemakaian solar bukan uang jalan. Artinya uang jalan nggak ada. Jadi nggak main di sini ya. Nah, kalau bayar-bayar itu kalau ada bayar tol apa-apa di jalan? Nggak ada tol. Kebetulan nggak ada. Kalau misalkan ada biaya di luar solar itu gimana? Nggak ada, karena kita platnya semua cuma khusus ditambang aja, nggak bisa jalan ke jalan raya. Yang solar aja ya. Udah nggak perlu yang tadi mah cukup lah. Paling tinggal modifikasi terserah solarnya mau diakui di sini. Oh, dia bisa ngisi ya, nggak perlu uji ya, enggak ya. Kecuali memang kayak mungkin kita kayak nggak perlu uji pak, uji kos ya tolnya. Tapi yang tadi udah profit. Oke, udah cukup, nggak perlu seperti ini. Kita prakteknya nggak di jalan. Oh, cukup yang ini. Cuma mau taunya pemakaian solarnya, terus kira-kira mungkin. Oh, berarti. Jalan berapa kali sih? Oh, iya itu udah tadi. Paling pemakaian solar di sini persediaan. Kalau di sini yang beda, nanti tambah menu ini bukti pemakaian spare part, tapi di sini solar yang bilang dipakai berapa liter nih, nopol siapa, sopir siapa gitu kan? Iya. Ini aja paling yang belum. Karena kita nggak bawa ke jalan, semua itu. Dari sini ke jalan. Oh, nggak ada platnya. Nggak ada. Lu daerahnya punya dia soalnya. Oh, berarti cukup ini aja pemakaian oli, paling pemakaian oli sama pemakaian spare part nanti ya. Spare part kalau di stok. Nah, kalau ini kan stok, memang di stok solarnya nantinya. Kita di sana ada stok solar. Nah, stok. Tinggal spare part, stok nggak spare partnya? Spare part kita kayak beli di sini, orang kita kirim ke sana. Nah, pengakuannya langsung dianggap kos atau di stok dulu baru dipakai. Nah, itu kadang tergantung tuh. Ada yang mungkin bisa di stok dulu, ya kan? Kalau misalnya kayak ban itu bisa kita stok. Oh, jadi masuk ke stok sini pemakaian spare part. Kalau nggak stok kan langsung di kos biaya kan? Kalau masuk biaya. Oh, berarti bener tambang tadi cukup ya, ngasih tracking ini enggak ya kalau rumit? Iya, kalau pakai uang tol sebenarnya kita enggak pernah. Ya memang paling tambahin ini aja spare part per mobil ini aja paling udah, sama biaya per nopol nanti ya. Nah, sama ini dong jelasin yang kan kita kan harus lupa ya. Lupa. Tapi mungkin nanti boleh ditanya ke dia kalau saya dia nggak mau ini. Kalau cuma kerja kita apa? Kalau bisa tambah dulu. Ya terakhir kontraknya di situ doang. Sama kayak ibarat kata dari sini. Jadi sehari berapa kali? Makanya bayarnya 1 ton kanan 3.000. Jadi cuma dari port to door to port bolak-balik gitu. Iya, 3.000 meter kubik gitu tuh bisa. Nggak nyampe 24 jam selesai, gimana coba? Kan tadi jaraknya dekat banget. Solar dan spare part, terus biaya kas bank per nopol. Itu aja sih, tracking cuma itu aja, selebihnya pakai yang tadi cukup. Karena nggak ada uang jalan, nggak ada apa, ada premi tadi, ada premi ya. Pak, yang penjualan langsung dong, yang jadi kita bikin apa-apa langsung bikin invoice langsung yang direct. Oh, nih kita ada menu pembelian langsung. Ini udah langsung direct di sini.
langsung input aja dari apa barang apa gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Nggak ada PO, SO nggak perlu, langsung panjang. Terus di penjualan juga sama jual langsung. Tuh, ini kan tadi yang pakai ini kan pakai angkutan tadi kan, ini pakai yang langsung. Nggak pakai SJSJ Pakai aja langsung invoice terbit gitu. Terbit. komik kan. Jadi CJS nih kamu apapun kalau misalnya lagi sales invoice atau gimana ya, kita tinggal lihat historinya aja. Sales invoice-nya kan ada reportnya kan, report penjualannya bulan apa. Kita tinggal generate, misalkan kayak kemarin dari Pasiwa minta karena dia lagi ada audit, ya tinggal kita print, kirim. Tinggal kalau mau ngeprint pakai yang berapa file, tinggal siapin kertas sama printernya. Nah, ini formatnya saya minta dari sini aja kan ada kamar kita sama logo aja gitu kan. Ya nanti saya minta. Oke. Ikutin. Terus oh berarti emang murni tambang sebenarnya bukan distributor. Nah, tambang sebenarnya paling iya, tapi dia butuhnya itu aja kan. Spare part tadi sama uang jalan pengiriman tadi itu. Kalau kasih kita pakai doang ya. Iya. Nah, sih itu mining tinggal ditambahin aja karena kita mobil tuh ditambang sendiri nggak ada plat ya sejalan raya apa. Iya juga nggak ada. Oh nggak ada kin, mobil bodong semua. Mobil bodong semua ada semua. Ada STNK-nya ada. Karena kalau ke kampung nggak perlu tempat saya bodong banyak. Hitungan penyusutan kan biasanya itu kan aset kita. Kamu ada hitungan kayak gitu nggak? Orang biasa beli perbedaan gitu. Mobil bekas biasa beli ya. Nggak baru itu apa sih? Tuh mobilnya baru. Oh baru sebenarnya. Ada baru, tapi ini sih yang biasa kan kalau kita itu kan off the road kita biasa. Take off the road, dia nggak beli OTR. Jadi kayak di motor listrik nggak perlu STNK, jadi beli dulu. Ada pengusaha dari pabrik gitu kan. Ada, Dari bisa distributor begitu. harga. Nah ini untuk rekaman udah belum nih? Biar Udah. tutup dulu, kita ngobrol-ngobrol yang lain gitu kan. Kan kita kirim bener. Nanti kirim ke saya.